Shalom teman-teman, saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk tetap kuat, tetap bertahan dalam menghadapi sulitnya kehidupan di zaman ini. Entahkah itu untuk menghadapi sulitnya kehidupan di masa pandemi saat-saat ini, ataupun dalam menghadapi masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Yang ingin saya sampaikan ialah yang pertama, jadilah polisi untuk diri sendiri ketika dalam aturan. Apa maksudnya kita harus jadi polisi untuk diri sendiri? Yang saya maksudkan ialah bukan tentang jabatan, bukan tentang status sosialnya, melainkan bagaimana kita bisa menegaskan peraturan dalam kehidupan kita, teman-teman. Bagaimana kita bisa menertibkan diri kita sendiri ya dalam suatu aturan. Misalnya saja dalam hal kecil, untuk melakukan atau menerapkan protokol kesehatan ya yang telah disampaikan oleh pemerintah yang ada ya, ataupun bahkan misalnya dalam berkendara, bagaimana kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas gitu. Ya, harusnya kita bisa menertibkan diri kita sendiri, menegaskan diri kita sendiri. Jangan kita menunggu orang lain menegur kita terlebih dahulu, menghardik kita terlebih dahulu, baru kita menjalankan suatu aturan. Jangan teman-teman, tetapi biarlah dengan adanya suatu aturan, kita bisa menerapkannya, melakukannya dengan tegas untuk diri kita sendiri. Karena teman-teman, kalau kita menunggu orang lain untuk menertibkan kita akan susah menerimanya. Tetapi kalau dari diri kita sendiri melakukannya, maka kita akan bisa melakukannya, teman-teman. Ya, bahkan bukan juga hanya dengan aturan-aturan yang umum, teman-teman, yang aturan yang semua orang lakukan. Tetapi juga kita harus bisa menjadi polisi untuk diri sendiri di dalam aturan-aturan pribadi kita sendiri. Ya, dalam diri sendiri. Dalam artian kita harus bisa menertibkan diri sendiri, kita harus bisa menegaskan diri kita sendiri di dalam satu komitmen kita, ya, dalam komitmen tertentu yang kita buat secara pribadi. Ya, entahkah itu dalam suatu visi, dalam suatu misi, dalam suatu tujuan yang kita buat, hendaklah kita bisa menegaskan diri kita sendiri. Hendaklah kita bisa menertibkan diri kita sendiri sehingga kita tetap konsisten, kita tetap ada pada satu jalan yang benar ya, dan kita tidak ngawur dalam mencapainya gitu. Jadi itu yang saya maksudkan, teman-teman. Kita harus bisa menjadi polisi untuk diri sendiri di saat di dalam aturan. Yang kedua ialah jadilah pahlawan untuk diri sendiri ketika di dalam keadaan lemah. Mengapa saya mengatakan jadilah pahlawan untuk diri sendiri? Ya, karena pengertian sendiri dari pahlawan ialah orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang hebat, yang mampu berjuang, mampu mempertahankan, mampu mengorbankan apapun untuk suatu hal yang dibela. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita, hendaklah kita bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri terlebih dahulu dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah. Mengapa demikian? Karena di waktu-waktu yang seperti saat-saat ini, teman-teman, terlalu kecil kemungkinan orang lain bisa membantu kita. Ya, atau dalam artian kita tidak bisa mengharapkan pertolongan dari orang lain untuk bisa membantu kita sepenuhnya. Enggak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus bisa menolong diri kita sendiri gitu loh. Ya. Jangankan orang lain mau membantu kita, mau menolong kita. Bahkan di zaman ini orang lain bukan mau membantu kita, mau menolong kita, bahkan mereka mau menjatuhkan kita. Bahkan mereka mau tertawa ketika kita lemah, teman-teman.
Nah, oleh sebab itu kita harus bisa menguatkan diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Ya, karena kalau tidak, kita akan semakin down dan kita akan semakin terlena dalam kelemahan kita. Ya. Itu sebabnya kita harus bisa menjadi pahlawan. Kita harus tetap kuat dan tegar dalam menghadapi hidup. Ya, dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya, bahkan juga dalam visi misi kita, dalam komitmen kita. Ya, apalagi ini untuk anak-anak muda. Ya, terlebih-lebih ya, supaya kita harus bisa menjadi pahlawan ya di masa muda kita. Karena banyak hal yang akan menjatuhkan kita ketika kita punya satu visi, ketika kita punya cita-cita. Dan dalam proses-proses tertentu, dalam tahap-tahapnya akan ada banyak sekali masalah yang kita temui. Kalau kita tidak bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, kita tidak akan bisa kuat, teman-teman. Ya, kita akan mudah sekali menjadi lemah. Tetapi di atas semua itu, teman-teman, kita jangan lupa bahwa pertolongan Tuhan yang lebih utama di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita juga harus tetap membangun kehidupan kita di dalam Tuhan, membangun iman kita ya, karena kita tidak terlepas oleh pertolongan Tuhan. Lalu yang ketiga, teman-teman, ialah kita harus bisa menjadi guru untuk diri sendiri ketika di dalam masalah. Mengapa saya mengatakan kita harus bisa menjadi guru untuk diri sendiri? Tentunya yang saya katakan ini bukanlah juga tentang jabatan, bukan juga tentang status sosial ya. Tetapi kita lihat definisi guru itu bagaimana. Guru itu adalah orang yang mampu mendidik, yang mampu memberikan pengajaran, yang mampu memberikan contoh dan teladan dan lain sebagainya. Dan demikianlah hendaknya diri kita bisa menjadi guru di dalam kehidupan kita, yang mampu mengajar diri kita sendiri, yang mampu mendidik diri kita sendiri ketika menghadapi masalah. Ya, mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Karena tidak sedikit kita lihat orang-orang ketika di dalam masalah bukannya menjadi bangun, bukannya menjadi maju, bukannya menjadi semakin kuat, malah menjadi down, malah semakin hancur. Nah, tapi kita jangan seperti itu, teman-teman. Itu sebabnya saya mengatakan tadi bahwa kita harus bisa menjadi guru untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri dulu kita jadi guru. Kita mengajar diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus bisa mengajar diri kita sendiri untuk bisa tetap kuat, untuk bisa tetap bertahan. Bahwa kita harus tetap bertahan dalam visi kita, ya. Apalagi anak-anak muda dalam suatu visi, dalam suatu pencapaian ya, tidak mudah, teman-teman. Ya, itu sebabnya kita harus jadi guru. Soalnya kan banyak hal yang mempengaruhi pikiran kita, banyak hal yang akan menjerumusi kita ke dalam hal-hal yang buruk. Ya, ketika kita sedang mau melakukan sesuatu yang baik, atau ketika kita ada di dalam satu visi, ada di dalam satu misi yang baik, ada saja yang akan mempengaruhi kita ya, ada saja hal-hal yang buruk yang akan menjerumusi kita. Nah, ketika kita tidak bisa menjadi guru untuk diri sendiri pada saat itu, kita tidak bisa mengajari diri kita untuk menjadi lebih baik, maka kita akan terbawa arus, kita akan terjerumusi, dan lama-kelamaan kita akan terlupakan pada visi awal kita. Jadi itu sebabnya kita harusnya bisa menjadi guru untuk diri sendiri terlebih dahulu dalam kehidupan ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa jadilah pendeta untuk diri sendiri ketika di dalam pencobaan. Nah, mengapa saya mengatakan jadilah pendeta untuk diri sendiri ketika di dalam pencobaan? Nah, ini tentunya bukan berbicara tentang jabatan pendetanya ya, bukan berbicara tentang statusnya, tetapi bagaimana kita melihat pendeta itu seperti bagaimana. Pendeta itu adalah orang yang mampu memberikan masukan-masukan rohani, yang memberikan pengajaran-pengajaran firman untuk orang ya.
hendaklah begitu kita dalam kehidupan kita. Memberikan pengajaran-pengajaran firman buat diri sendiri, ya, ketika di dalam pencobaan. Karena teman-teman, kalau kita hanya kuat secara kemanusiaan kita, secara kemanusiawian kita, ketika kita mampu, ketika kita di dalam masalah, kita akan kuat, tapi hanya sebentar saja teman-teman, karena tidak ada sumbernya. Ya, itu sebabnya kita butuh sumber kekuatan itu. Siapakah sumber kekuatan itu? Tidak lain, yaitu Yesus Kristus. Nah, sebagaimana pendeta mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan tentang kebenaran bagi banyak orang, ya, supaya tidak tersesat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita hendaknya mengajarkan kebenaran untuk diri kita sendiri dalam pencobaan, dalam rintangan-rintangan yang kita hadapi di dalam hidup. Asalkan ada kemauan untuk kita dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu siap untuk kita. Itu sebabnya ini hal yang tidak perlu, yang tidak bisa kita lupakan teman-teman, ya, yang tidak bisa kita abaikan, ya. Bagaimana kita bisa menjadi pendeta untuk diri sendiri? Tentunya kita harus belajar, ya. Belajar dalam hal apa? Tentunya dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang terutama, teman-teman. Nah, teman-teman, demikian saja yang saya sampaikan untuk kita kali ini, ya. Mungkin sedikit teman-teman, ya, mungkin sedikit bahasanya kurang dimengerti, ya. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita memahami hal ini ketika kita memikirkannya, ketika kita ingin memahaminya, ya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong teman-teman untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.